Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobokan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, masih mengenai Pilpres 2024 ya. Ini dan masih juga mengenai pendukung Anies Baswedan. Kemarin nih ya, para pendukung Anies atau secuil pendukung Anies itu demo di KPU. Ya, perilaku mereka aneh-aneh sekali ya. Dan ujung-ujungnya apa? Minta Pak Jokowi untuk mundur gitu loh. Untung saja nih ya, pernyataan adem dari Pak Mahfud MD dengan legowo menerima hasil Pilpres 2024 ini ya. Nah, seperti apakah videonya? Langsung saja ya kita reaction bersama-sama video berikut ini. Setiap permasalahan pasti ujung-ujungnya adalah turunkan Jokowi. Mau demo di KPU. Fritz Alor Boy, pulang. Demo apaan 10 orang? Undang pasukan langit biasa. Demo kok cuma secuil orangnya. 1000 malaikat kemarin yang dikirim ke JIS itu. Undang. Astagfirullah, lu pikir itu demo di kantor desa kali? Apa cinta Ya, saya lebih baik cerita sesungguhnya. Saya datang ke sini juga, saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Saya akan berbicara ya. Sekarang saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat seluruh rakyatku dimanapun rakyatku berada, termasuk yang ada di tempat ini. Pak, ini siapa Pak? Semua nama saya. Sebagai apa Pak? Saya seorang presiden. Seorang presiden. Makanya ini Presiden apa Pak? Presiden RI 1. Presiden RI 1. Ya, sekarang nanti kita lanjutkan ya. Pak, datang ke sini kenapa Pak? Saya untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat seluruh Indonesia agar ini semuanya disampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia termasuk dunia pada umumnya. Demoko kerjasama. Kelanjutan film Dirty Vote Part 2. Ada salam 4 Jaritul. Apakah kita masih mau diam melihat suara rakyat yang dirampok, rakyat yang menginginkan perubahan, rakyat yang menginginkan kebaikan? Demi Allah, kali ini 2024 ini adalah momen puncak. Kita tidak akan membiarkan ada lagi dari hak rakyat yang dirampok oleh mereka. Faktanya rakyat memilih presiden 58% rakyat Indonesia itu menang. Memenangkan Terus rakyat Bagaimana mau dikatakan menang kalau KPU-nya bermasalah? Enggak, kami tidak akan pernah menerima selama KPU-nya belum diaudit, maka apapun hasil yang dikeluarkan oleh KPU, walaupun umpamanya KPU bilang Amin menang, enggak, audit dulu KPU-nya. Semua dituduh curang. KPU-nya, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Mereka adalah orang-orang yang kami curigai telah bermain dengan suara rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia saya kira sekarang harus memberikan keputusan atau pengadilan ke tata pemerintahan gitu ya, di dalam bentuk pemberian suara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Apapun hasilnya, pemilu ini adalah mencari pemimpin, bukan mencari musuh. Jangan sampai begitu selesai coblosan lalu diumumkan, lalu kita saling marah. Saya ingatkan bahwa ini mencari pemimpin dan itu kalender konstitusi. Tidak boleh dimain-mainkan karena menyangkut rakyat.
menyangkut negara yang dibangun dengan susah payah Salut selama buat Pak Mahfud. 78 tahun lebih. Kita membangun Indonesia ini dan sekarang kalender konstitusionalnya sudah berjalan dengan baik. Jangan dinodai, jangan dilukai hati rakyat. Sehingga siapapun nanti yang menang ya itulah keputusan rakyat. Kalau ada yang tidak puas ya ada jalur-jalur hukum dan sebagainya. Tidak boleh ada tindakan kekerasan atas nama siapapun dan atas nama apapun. Gitu ya. Hello masyarakat yang kalian belum sadar, ayo sadar. Harusnya kalian itu jangan diujuk dengan money. Money itu cuma sesaat, tapi kalian akan sengsara seumur hidup 5 tahun. Ayo, bangkit wahai rakyat Indonesia. Katanya pengen perubahan, katanya pengen punya presiden Pak Anies. Tapi mana kalian? Kalian disogok sama sebelah dengan uang 200.000, tapi kalian sudah lupa. Hello, waktu di JIS kemarin berapa ratus juta? Masya Allah, sampai aku menangis ketika mendengar orasinya Pak Anies Rashid Baswedan. Kami rindu Pak Anies, kami selalu berharap semoga Pak Anies jadi presiden RI, jadi presiden RI, jadi presiden RI. Kami berharap Pak Anies, rakyat butuh Pak Anies. Kemarin waktu Pak Anies kasih nilai Pak Prabowo 11 dari 100, pendukung Pak Anies banyak yang ketawa-ketawa. Tapi giliran sekarang pendukung Pak Prabowo kasih nilai Pak Anies, kenapa banyak yang ngamuk nih? Mohon maaf, saya bingung nih. Terus orang-orang yang demo di depan KPU tuh maunya apa toh? Maunya kecurangan dituntaskan atau Pak Anies yang menang nih? Karena ini dua hal yang berbeda ya, mohon maaf. Loh kenapa kok bisa berbeda? Nah, cara kerjanya begini, saya akan jelaskan pelan-pelan sama kalian. Sekarang kita lihat hasil quick count untuk Prabowo Gibran itu kan ada 58%. Tapi kalian kan teriak curang-curang nih. Berarti yang kalian maksud kan tidak mungkin suara 02 sebanyak itu. Mestinya bisa 2 putaran lah ya, gitu kan yang kalian maksud. Nah, kalaupun 58% itu mau dijadikan 2 putaran, harus turun 9% untuk menyentuh 49%, yang mana nggak sampai 50%. Nah, kalau 9% itu mau dijadikan orang, yang saya baca, pemilu tahun 2024 itu jumlahnya kurang lebih ada 200 juta jiwa. Jadi dihitung aja nih, 9% dikali 200 juta jiwa sama dengan 18 juta jiwa. Jadi, membutuhkan 18 juta jiwa orang yang tidak memilih Prabowo Gibran. Kalau dikotakan ya kalian tinggal di mana lah, di Bandung lah misal. Bandung itu kalau nggak salah hampir 3 juta kan. Itu berapa kalinya kota Bandung yang tidak memilih Prabowo Gibran? Kira-kira mungkin nggak? Dan kalau ngomongin kecurangan, kalian harus menemukan fakta dan bukti bahwa 02 itu mencurangi sebanyak 18 juta suara. Itu yang nantinya bisa membalikan keadaan dan membuat abah kalian menang. Begitu ya, tapi ini belum selesai. Sekarang kita ngomongin yang suara abah kalian dicurangi. Kita lihat nih, Pak Anies di quick count mendapatkan suara 29%. Kalaupun mau menyentuh 50% atau menang lah ya istilahnya, itu kurang lebih harus bertambah 21%. Nah, 21% ini kalau dijadikan orang, tinggal hitung aja 21% dikali 200 juta jiwa sama dengan 42 juta jiwa ya. Jadi membutuhkan makhluk atau suara 40 juta jiwa yang memilih Pak Anies dan tidak boleh memilih siapapun selain Pak Anies.